anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kelas 2 bersama dengan Bu Siska dan Suster Clara. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu kisah Kain dan Habel. Maka sebelum kita memulai pelajaran, Suster dan Bu Siska akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk anak-anak yang berada di rumah mengambil sikap doa yang baik. Kita doakan secara bersama-sama doa yang sudah anak-anak lihat di layar anak-anak masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan anak-anak yang di rumah disiapkan buku cetak, buku LKS, alat tulisnya. Kita akan bersama-sama belajar untuk pelajaran yang kelima. Maka sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menghindari sikap iri hati. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang melanggar cinta kasih. Nah, itu adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka selanjutnya Ibu meminta anak-anak untuk membuka kitab suci. Anak-anak yang di rumah punya kitab suci, silahkan dibuka, yaitu dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 16. Tapi di sini Suster dan Bu Siska tidak akan membacakan, tetapi anak-anak akan diberikan gambaran atau garis besar dari bacaan kitab suci tersebut. Anak-anak, di sini sudah tersedia gambar. Anak-anak bisa perhatikan ada kelima gambar tersebut. Gambar ini merupakan keluarga dari Adam dan Hawa, yaitu tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Kain adalah anak sulung. Ia bekerja sebagai petani. Sedangkan Habel adiknya Kain, ia sebagai penggembala domba. Kain dan Habel mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil kebun buah yang busuk, sedangkan Habel mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk dan masih muda. Habel mempersembahkan kurbannya dengan tulus, sehingga kurban tersebut diterima oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia mempersembahkan dengan hati yang tidak ikhlas. Kain merasa iri hati dengan Habel karena kurbannya tidak diterima, sehingga Kain membunuh Habel. Kain mendapat hukuman dari Tuhan, ia menjadi pengembara. Akibat dari sikap iri hati merupakan gambaran yang tidak baik yang dilakukan oleh Kain. Tuhan senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tadi sudah dijelaskan memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus seperti itu. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Hendaknya kita meniru sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Nah, selanjutnya kita meneladan Habel dengan cara sebagai berikut. Di layar anak-anak sudah bisa melihat ada tiga gambar di sini. Bagaimana caranya kita bisa meneladan Habel, yaitu supaya persembahan kita diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan. Yang pertama, ada gambar seseorang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Biasanya ketika anak-anak masuk sekolah pada hari Jumat itu anak-anak menyisihkan uang jajan, kemudian dimasukkan ke dalam dana solidaritas. Anak-anak mengumpulkan uang solidaritas, nanti dikumpulkan kemudian digunakan untuk
teman-teman yang sakit atau teman-teman yang terkena musibah. Begitu pula teman-teman yang beragama Katolik atau Kristen ketika mengikuti misa atau ibadah di gereja, anak-anak juga mengumpulkan uang persembahan. Kemudian gambar selanjutnya adalah ada seorang anak berbagi makanan dengan temannya. Ketika anak-anak berada di sekolah dengan teman di sekolah atau teman di rumah, anak-anak bisa berbagi makanan dengan teman-temannya. Kemudian yang gambar ketiga, yakni ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain. Bisa jadi ketika ada korban bencana, banjir atau bencana yang lain, anak-anak menyisihkan uang. Biasanya melalui sekolah, anak-anak mengumpulkan uang, barang, makanan atau apapun yang layak pakai atau bisa digunakan kembali untuk orang-orang yang terkena musibah. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan hati yang ikhlas. Tuhan menghendaki kita berbaik kepada semua orang. Jangan ada iri hati dalam hidup ini. Iri hati akan membawa bencana bagi diri orang lain maupun diri sendiri. Anak-anak tadi sudah memperhatikan cerita yang dijelaskan oleh suster, yaitu gambaran dari kitab suci, yang mana perseteruan pertengkaran antara Kain dan Habel ini didasari oleh sikap iri hati. Sedangkan sikap iri hati ini bisa merugikan diri sendiri. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin-poin pentingnya. Ini sudah tadi suster, sudah dibacakan yang Tuhan senang memberi persembahan Habel karena memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terus Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Maka kita meniru sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan hati yang ikhlas. Tuhan senang, Tuhan menghendaki kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan ada iri hati dalam hidup ini, karena iri hati sendiri akan membawa bencana bagi diri orang lain maupun diri sendiri. Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Nah, baik, cukup sekian yang dapat suster dan Ibu Siska berikan kepada anak-anak. Tugas di rumah anak-anak yaitu setelah menonton video ini, silahkan membaca dari bacaan kitab suci, kitab Kejadian yang tadi sudah suster jelaskan ayat mana, bab mana yang harus dibuka terkait dengan kisah Kain dan Habel. Setelah anak-anak memahami, anak-anak baru membaca atau menyalin rangkuman materi yang akan suster dan Bu Siska berikan kepada anak-anak. Selamat belajar di rumah. Apabila ada suatu hal, silahkan ditanyakan ke Bu Siska atau ke suster Clara. Maka untuk kata-kata penutup, marilah kita baca bersama-sama. Kata-katanya sudah ada di layar anak-anak. Tuhan tidak menghendaki kita bersikap iri hati kepada saudara dan teman-teman. Selamat belajar, Tuhan memberkati.